Assalamualaikum kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, pejuang skripsi, pejuang cinta tak direstuin. Oke, ini podcast pertama aku. Jadi di sini yang mau aku bahas itu tentang masalah gimana sih dapat IPK Kamlot, terus bisa menjadi kategori mahasiswa terbaik kayak gitu. Jadi ya di tahun kemarin 2019 alhamdulillah aku udah wisuda dan masuk kategori mahasiswa terbaik ketiga. Nih walaupun nggak pertama nggak apa-apa ketiga kan ya. Tapi dibalik itu semua itu benar-benar banyak perjuangannya. Jadi tangis, darah ibarat telah menetes dan lain sebagainya. Lebih banget sih. Jadi itu semua emang usahanya ya sangat keras banget dan tidak terlepas dari doa. Jadi di awal semester itu ya dari semester 1 ya kita masih nyantuy kan ya. Dan tahu sendiri belum tahu kan ya. Jadi aku ngambil jurusan Teknik Informatika di Setimik Dharma Wacana Kota Metro. Sekaligus aku nyantri di pesantren Rodotul Quran miliknya Abah Yai Haji Ali Komarudin MM Al Hafid. Jadi di situ aku punya tugas dua sebagai santri dan sebagai mahasiswi atau lebih terkenal dengan sebutan mahasantri. Seperti itu. Nah kemudian ya dari awal kuliah yang jarak tempuhnya kalau ditempuh pakai jalan kaki itu ya bisa nyampe 20 menit guys, tapi kadang ya aku naik gojek, kadang juga nebeng temen gitu, tapi ya sering banget itu yang namanya jalan kaki itu pasti. Jadi di situ kayak aku di semester pertama aku jalanin seperti biasa. Kemudian ya HP aku dulu jadul banget, jadi aku nggak punya HP. Aku bisa beli HP Android itu yang pertama itu HP berapa ratus ribuan ya, 400 ribuan. Itu dari aku nyisihin uang sendiri, tapi nggak bertahan lama, akhirnya rusak. Sedangkan tahu sendiri kuliah itu harusnya membutuhkan banget gitu kan ya, semuanya serba di foto, serba WhatsApp, serba zaman dulu tuh masih pakai BBM kan ya, kayak gitu. Sedangkan aku nggak punya HP kayak gitu gitu kan. Akhirnya aku tadi itu beli HP yang murahan banget 400 ribu dan itu cuma bertahan 2 bulan atau 3 bulan. Dan akhirnya dengan usaha aku kerja kerasku, uh, belajar terus menerus, nah aku bisa beli HP HP Android yang lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Itu karena dari duit beasiswa. Ya pokoknya perjuangan banget lah buat dapet beasiswa aja penuh perjuangan. Dan kemudian uh, di situ udah masuk tahap ini, langsung singkat aja ya, langsung tahap semester 6, yaitu aku masuk dalam tahap aku PPL atau PKL atau apalah itu. Nah di situ bener-bener itu sebuah ujian banget karena di situ kita dituntut untuk membuat laporan dan laporannya tuh hampir mirip kayak skripsi gitu, jadinya susah ya. Tetap ada bimbingan dan bimbingan itu tuh ya kebetulan dapet dosen yang super wow gitu loh, jadi ya dicaci dimaki dan lain sebagainya lah. Hingga akhirnya aku udah selesai PKL-nya. Dan di situ sambil PKL itu tadi aku nyambi kursus karena kan di kampus aku tidak menyediakan praktek seperti kampus-kampus informatika lainnya gitu kan. Jadinya di situ kalau di kampus aku tuh cuma belajarnya tuh prakteknya tuh pas waktu mata kuliah kayak gitu. Jadi kalau mau praktek tambahan sendiri ya nyari kursusan sendiri kayak gitu. Jadi di situ aku sambil kursus, dan itu jarak tempuh kursusnya dari tempat aku tinggal itu jauh banget, sudah beda kecamatan, dan itu aku tempuh dengan naik sepeda, kadang naik gojek tapi paling sering naik sepeda. Gila kan? Tapi semua itu memang harus diperjuangkan dan tidak terlepas dari apa guys, dari kita harus rajin tahajud dan sholat duha. Itu yang tidak boleh terlepas dari kita sebagai pelajar, mahasiswa, santri ataupun itu. Karena keajaiban dari tahajud dan doa itu subhanallah banget gitu kan. Jadi aku kayak gimana ya,
setelah aku rajin tahajud duha itu tuh kayak segalau-galau yang kita tuh nggak pernah ngerasain galau yang sampai galau banget gitu, nggak pernah gitu. Jadi ya uh, have fun aja gitu, santuy-santuy aja gitu. Jadi ya ya alhamdulillah banget gitu kan. Nah terus setelah itu udah masukin tahap semester 7, aku udah ngambil skripsi. Dan itu setelah seminar proposal itu aku dikatain kalau uh, skripsi aku itu aplikasi aku itu aplikasinya kayak kalkulator nggak jelas dan lain sebagainya. Itu sangat menyakitkan menurut aku karena aku udah berusaha keras tapi tetap aja diperlakukan seperti itu. Tapi ya itu hanya sebatas dosen menguji mahasiswanya, bukan kok dosen punya tujuan lain, itu tidak itu. Nah terus setelah itu, Hmm, setelah aku bimbingan melalui masa sulit, aku juga mempunyai tutorku tuh di Jakarta jauhnya. Jadi dari Lampung ke Jakarta itu sering bolak-balik, itu ngabisin biaya yang nggak dikit gitu kan ya. Jadinya ya untung aja orang tua aku dukung dan didorong dengan itu tadi, doa sholawat, dan aku tidak pernah berhenti memfatihahin dan menyolawatin dosen aku begitu. Nah kemudian setelah aku udah seminar hasil dan akhirnya aku seminar, bukan seminar, setelah aku sidang hasil dan setelah itu aku melakukan sidang komprehensif. Jadi di tempat aku tuh yang tahapan terakhir adalah sidang komprehensif. Nah sidang komprehensif itu ya, itu tuh bener-bener ya Allah, kita harus bisa menguasai aplikasi kita gitu kan. Sedangkan ya tahu sendiri kayak mana coding. Bagi cowok-cowok yang suka coding, suka di kode maksudnya, atau cewek-cewek yang suka ngode, udah dah nggak usah ngode-ngode gitu kan. Karena kita tuh sebagai orang informatika tuh udah kenyang sama kode-kodean. Bercanda doang kok guys ya. Jadi gitu. Nah aku di situ setelah udah komprehensif itu ada yang namanya tahap revisi cetak, dan di situ dosanya bener-bener kadang-kadang ngomongnya nyakitin, nyelekit atau nusuk banget gitu kan. Tapi di situ aku tetap nguatin nanti aku gitu kan. Nah setelah aku udah mengalami kesabaranku udah mau habis gitu kan, tapi alhamdulillahnya kata temen aku gini, udah kalau kamu ngerasa kayak gitu nggak mampu, coba deh kamu sodakoh gitu kan. Setelah itu bener aku ngelakuin sodakoh gitu kan, tapi sodakohku nggak banyak-banyak, cuma sekedar beliin makanan terus kita makan bareng-bareng berdoa. Dan ajaibnya itu gimana sih ngomongnya, salah. Dan ajaibnya guys, jadi setelah acara sodakohan itu 2 hari kemudian aku ACC cetak, dan akhirnya aku telah menyelesaikan semuanya. Gila itu kan. Intinya apa? Ketika kita sering tahajudan, duha, baca sholawat, dan perbanyak sodakoh, maka itu semua urusan kita akan cepat terselesaikan. Atau Allah tuh selalu akan membantu kita gitu loh. Jadi buat yang semester awal, semester pertengahan, semester akhir, bahkan yang mau mulai mengerjakan skripsi, ya harus semangat, jangan lupa doa, sholawat, tahajud, dan duha, dan yang paling penting jangan lupa sedekah begitu. Ya mungkin aja itu yang bisa aku share ke kalian semuanya. Itu saja mungkin podcast dari Via. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi